Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Roy Suryo CS kembali mendatangi Polda Metro Jaya mendesak gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah Jokowi agar segera ditindaklanjuti. Selain itu, Polda Metro Jaya melakukan pencekalan bepergian ke luar negeri terhadap seluruh tersangka termasuk Roy Suryo. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo CS, kembali mendatangi Polda Metro Jaya didampingi oleh kuasa hukumnya. Menurut tim kuasa hukumnya Ahmad Tazinuddin, salah satu tujuan kedatangannya untuk mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus. Pihaknya sebenarnya sudah mengajukan gelar perkara khusus sejak beberapa waktu lalu, namun permintaan itu belum ditindaklanjuti. Kedatangan Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang dianggap dapat menyeimbangkan proses penyidikan. Terkait hal ini, Polda Metro Jaya melakukan pencekalan bepergian ke luar negeri terhadap seluruh tersangka termasuk Roy Suryo. Selain itu, Roy Suryo dikenakan wajib lapor. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya toh sudah selesai. Udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta. Ya, jadi nggak perlu lah dia. Dan itu aneh. Aturan KPU ya, jadi PKPU yang nomor 19 tahun 2023 yang tentang ada syarat boleh tidak SMA asal lulus S1 khusus untuk capres dan cawapres, itu kan aneh banget. Mana ada anak yang tidak lulus SMA bisa masuk perguruan tinggi kalau perguruan tingginya nggak abal-abal. Jadi sekali lagi saya sih senyum saja menyambut statement bahwa dicekal ya, toh bukan tahanan kota. Jadi hanya tahanan yang tidak boleh keluar dari negara. Sementara itu, pihak Roy Suryo menyebut kedatangannya ke Polda Metro Jaya untuk mendesak gelar perkara khusus yang pernah diajukan segera ditindaklanjuti. Roy Suryo juga menyebut akan menghadirkan sejumlah ahli yang ikut menyusun Undang-Undang ITE. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Dan sebenarnya ini juga sudah kami persoalkan karena dulu sudah ada gelar perkara khusus di Bareskrim ketika penyelidikan itu dihentikan, tetapi kenapa saat di Polda penyelidikan itu ditingkatkan menjadi penyidikan, saat itu tidak dilakukan gelar perkara khusus. Dan dalam sebuah diskusi media bersama kuasa hukum saudara Joko Widodo, Bung Firmanto Laksana di Kompas TV saat itu juga menyampaikan tidak perlu gelar perkara khusus lah di tingkat ini, nanti kalau sudah penyidikan. Dan hari ini sudah penyidikan sehingga tidak ada alasan bagi institusi Polri, apalagi di tengah wacana ya perbaikan kinerja institusi Polri, untuk tidak melakukan gelar perkara khusus sebagaimana sudah dilakukan oleh Mabes Polri pada Dumas yang dilakukan oleh TPUA. Bahwa kehadiran kami di sini itu adalah untuk menindaklanjuti, dan kita mengapresiasi langkah dari Polda Metro Jaya yang telah menyebutkan bahwa kami akan mengajukan sejumlah nama. Sejumlah nama itu penting karena apa? Satu ya, misalnya ahli ITE. Informasi dan transaksi elektronik dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, kemudian sudah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, terakhir direvisi nomor 1 tahun 2024, itu sudah disusun oleh orang-orang yang mengerti undang-undang. Dan yang akan kami ajukan ini adalah orang yang ikut menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pernah menjadi bagian dari pemerintahan selama belasan tahun ya, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi bukan sekedar orang katakanlah dia dosen di sebuah kampus, kemudian dia membaca Undang-Undang ITE, dia menerjemahkan sendiri Undang-Undang ITE. Jadi kalau hanya itu, banyak orang yang bisa membaca dan menafsirkan, dan kemudian menjadi salah. Salahnya apa? Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Resmond, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain. Itu adalah pasal yang salah, karena berulang kali pihak sana mengatakan kan ijazahnya analog. Iya, pasal 32, 35 itu tentang dokumen elektronik.
gitu loh. Jadi salah besar, bukan analog. Jadi dari situ yang salah. Kemudian ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat baik nasional maupun di atas itu. Jadi benar-benar ahli hukum pidana. Anda sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP. Ya, jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu, ya, yang dulu ikut, dan dia di sisi pemerintah, saya di sisi individu. Secara eksklusif, Andi Azwar mengaku memiliki hasil scan ijazah asli Jokowi. Andi menyebut akan membongkar keaslian ijazah Jokowi secara forensik. Sementara Roy Suryo dari hasil analisisnya berkeyakinan ada rekayasa di ijazah Jokowi. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu rekan saya Aiman Wicaksono. Oke, ini scan. Ini pertama kali ya, eksklusif. Pertama kali. Scan. Ini ijazah asli Pak Jokowi. Asli dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Coba lihat yang selalu dikatakan di sini, ya, tolong ini kan. Nanti saya ada ijazah pembanding. Ini Anda klaim ini Anda dapatkan dari Pak Jokowi. Pokoknya saya kasih ini, nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Oke, ini pertama kali loh nih, luar biasa. Ya. Scan dari ijazah asli Pak Jokowi. Scan. Nanti kita lihat dari ijazah pembanding. Oke, ini ijazah pembanding. Tulisannya 5 November 85, satu orang yang menulis ijazah ini. Ya. Stampnya juga sama. Kembali coba. Kembali sebelumnya. 11.32 15.470. Oke, kembali ke Pak Jokowi coba. 11.20 15.456. Oke. Ini register. Ya. Diperhatikan baik-baik. Selalu dikatakan bahwa Pak Jokowi DO, bahwa Pak Jokowi tidak mempunyai jasa, ini dibuktikan. Oke? Ini berarti persis yang disampaikan oleh Dian Sandi dong? Sama oleh Dian Sandi. Itu yang kemarin kemudian disampaikan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Makanya Roy Suryo itu mengatakan begini, ya, bahwasanya ini ditempel dengan Dumatno. Iya. Betul nggak? Iya. Saya akan bongkar secara forensik dari VJJ. Yang kemarin Rakyat Bersuara pekan lalu, ini di crop lah kurang lebih ya. Makanya kena dengan undang-undang ITE itu adalah itu masalah salah satunya ya. Salah satunya. Itu masalahnya. Oke. Ya, coba kita foto Dumatno. Kita balik kepada digital forensik dari VJJ Face, Pesnet sama Arvis. Tolong. Saya mengharap Roy Suryo di sini, karena saya sudah bertemu di ILC, dia diam, nggak bisa apa-apa. Nah ya, ini kan yang ditanyakan oleh Roy Suryo. Ini ada merahnya. Enggak, yang merahnya di jasnya tidak ada menurut Ada, ini karena merah ketemu hitam dan ini, itu jas ada. Dia menggunakan. Dibesarkan kita ada. Image comparison. Nah, di sini ada garisnya, asli. Ya, ada. Meskipun kan tidak terlihat, tapi nanti kita buktikan. Ada, saya masih punya. Kalau dengan mata, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kan mengklaim bahwa yang melakukan image comparison, jadi perbandingan kalau kita lihat di sini itu tidak bisa, tapi kalau kita lihat itu aslinya ada. Inilah makanya kalau ada orang pengen mengelabui kita semua, ya, dengan cara memang seolah-olah pas foto ini ada di atas ada di bawahnya cap. Ada di atas foto. Ada di atas, ya, seolah-olah capnya ini ada di atas foto. Seharusnya ada lintasan cap yang ada di sini. Di bagian jas. Di bagian jas. Dan ini sudah kami periksa dengan menggunakan analisis color. Oke, yang biru tadi. Skala, ya, bukan yang biru. Dengan skala analisis, ini ada berapa persen warna merah, ada berapa persen warna hitam. Dan temuannya nggak ada. Warna 0, merahnya 0. Temuannya nggak ada. Ini black semua. Kenapa bisa terjadi? Mungkin Bang Aiman, teman-teman juga bisa melihat ini adalah satu contoh yang bagus. Ada film namanya Argo. Argo itu adalah film, ini kisah nyata. Seorang agen FBI itu ingin menyelamatkan 6 diplomat dari Iran ketika Iran Reza Pahlavi jatuh, 6 diplomat, dan itu dia menyamar masuk itu dengan memotong paspor, dan dia memotong persis sekali. Jadi jasnya ini yang kemudian ditempelkan di atas ini, dan yang ini yang abu-abu itu memang bisa di belakang. Tetap jadinya seperti ini. Jadi sebentar,
Itu film ini atau yang ini maksudnya? Dua-duanya mungkin terjadi. Anda berani mengatakan bahwa ini juga kemungkinan terjadi seperti itu? Kemungkinan besar sama seperti itu. Jadi yang dipotong hanya fotonya. Hanya foto ini aja ditempel. Ini sisanya covernya asli yang lama. Dan makanya ini tidak ada garis merah di. Betul, tidak ada lintasan, dan lintasan itu sudah diperiksa, bukan hanya saya. Bang Rismon juga meriksa. Skala 0 sampai 255-nya itu merahnya 0. Menggunakan alat apa namanya? Itu program untuk separasi namanya. Cyan, magenta, yellow, black, CMYK. Itu adalah muncul di sini. Dan ketika Bang Aiman, ketika menggunakan software luminance gradient yang tadi yang biru tadi, coba tolong bisa ditampilkan. Itu yang mata biru. Kita sudah langsung bisa melihat. Jadi artinya kami tidak usah kemudian berbusa-busa berkata-kata dan tidak usah kemudian sambil kalau bahasa Jawa itu apa menteleng gitu ya, gitu. Lihat gitu, nggak usah karena dengan ini kan kelihatan banget, Bang. Nggak ada. Kalau seandainya ini ada capnya,